Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Selasa 16 Maret 2021 pada pekan keempat dalam masa Prapaskah. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilam." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku dan yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilam dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi menampilkan bahwa Yesus mengerjakan satu mujizat yang besar, yakni menyembuhkan seorang yang sakit. Diceritakan tadi, seorang yang sakit ini telah menderita 38 tahun lamanya ia sakit. Bukan waktu yang sebentar. Mari kita renungkan bersama. Bayangkan saja menderita sakit selama 38 tahun. Tentu berbagai aneka rasa ada di sana. Entah itu putus asa, capek, bahkan mungkin pasrah dan ingin menyerah. Akan tetapi apa yang bisa kita timba dari pengalaman seorang yang sakit yang disembuhkan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini? Bahwasannya ia senantiasa berusaha untuk mau sembuh dengan berupaya bisa sampai ke kolam yang disebutkan tadi dalam Injil hari ini, yakni kolam Bethesda. Upaya ini tentu didorong oleh semangat
rasa percaya bahwa masih ada pengharapan. Tetapi semua pengharapannya itu menjata ketika Yesus menyembuhkannya. Di masa Prapaskah ini tentu kita juga diajak untuk mau datang kepada Yesus menyembuhkan luka-luka, terlebih menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Kita diajak untuk mampu menyeimbangkan hidup kita, baik dari segi jasmani, terlebih dari segi rohani. Kita diajak untuk memurnikan hati, datang kepada Tuhan untuk bertobat sebagaimana yang Yesus pesankan kepada seorang sakit yang telah Ia sembuhkan tadi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Maka sekiranya kita pun juga dituntut untuk mengerjakan hal yang sama. Ketika kita telah memantapkan hati, memohon ampun, belas kasih, dan pertobatan, tentu kita harus berjuang setengah mati untuk tidak berbuat dosa lagi. Bukan hal yang mudah, mungkin lebih lama dari waktu si sakit yang diceritakan tadi, lebih dari 38 tahun, bahkan sepanjang hidup kita harus berjuang untuk sembuh dari yang namanya dosa. Kedatipun saya yakin dan percaya kita melewatinya dengan situasi yang jatuh bangun, bukan sebuah perjuangan yang mudah. Akan tetapi yakin dan percayalah, Yesus hadir menopang kita saat kita hendak terjatuh, menemani perjalanan kita setiap hari, menuntun kita ke jalan yang asal kita mau membuka hati. Ini syarat yang paling mutlak. Apabila kita masih menutup hati, mengatakan tidak, bagaimana mungkin rahmat itu dapat bekerja dan berbuah dalam hidup kita? Mari para sahabatku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk semakin memurnikan hati, datang, dekat, dan tinggal bersama Yesus. Semoga permenungan pada hari ini mampu menghantar kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.